Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hamid Misbaudin, NPM 2101012018, dari Prodi PAI kelas D. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah secara kebudayaan Islam dan pembelajarannya yang diampu oleh Ibu Yuyun Yunita. Baik, di sini dari beberapa pilihan tema yang saya ambil berikut yaitu mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW di Madinah atau di kota Yasrib. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini saya dan Ibu Yuyun masih diberi kesehatan, kesehatan rohani dan jasmani, yang mana masih diberi kesempatan kepada saya untuk bisa membuat video ini, dan kepada Ibu Yuyun yang masih bisa untuk melihat serta menilai video saya ini. Yang selanjutnya yaitu salawat beserta salam, marilah kita sanjung agungkan kepada keharibaan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang telah kita nanti syafaatnya baik di dunia ini maupun kelak di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Yang selanjutnya yaitu langsung saja Bu, saya izin menjelaskan mengenai hijrah Nabi Muhammad SAW di kota Yasrib atau di Madinah. Awal sejarah mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah itu sangat dipenuhi oleh tantangan dan perjuangan yang tidak luput dari caci maki orang, tidak luput dari hinaan-hinaan orang, siksaan, dan sampai-sampai makar terjadinya pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, hijrah Nabi Muhammad SAW ini yang pertama kali dilakukan itu pada tahun 620. Nah, pada tahun 620 Masehi tersebut, Nabi Muhammad SAW itu bertemu dengan 6 orang yang berasal dari kabilah Ghazrah dari tanah Yasrib, itu sedang berziarah di kota Mekah. Dan pada saat itu juga Nabi Muhammad SAW mengajak mereka untuk masuk ke agama Islam atau ajaran Islam, untuk masuk Islam pada saat itu juga. Dan mereka pun akhirnya menerima ajakan itu secara baik, dan mereka pun akhirnya masuk ke agama Islam. Dan mereka pula yang memberitahukan tentang ajaran Islam di tanah Yasrib setelah itu. Nah, selanjutnya pada tahun ke-621 Masehi atau tahun berikutnya itu seorang muslim Yasrib bersama dengan 6 orang teman lainnya yang berasal yang menjadi utusan dari kabilah Ghazraj dan Uas, maksudnya kaum yang berasal dari kabilah Ghazraj dan Aus gitu, untuk mendatangi Nabi Muhammad SAW. Keenam tersebut itu melakukan atau masuk Islam, dan setelah itu melakukan perjanjian di tempat yang bernama Aqabah. Nah, dalam isi perjanjian tersebut yaitu kami tidak akan mempersekutukan Allah dengan makhluk lainnya, atau dengan yang lain, atau dengan utusan yang lain, atau makhluk-makhluk yang lain gitu.
dan kami tidak akan melakukan berzina, kami tidak akan mencuri, dan kami pun tidak akan membunuh anak-anak laki-laki yang baru lahir, dan kami pun tidak akan saling memfitnah, dan juga tidak akan mengkhianati atau mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya pada tahun berikutnya, pada tahun 622 Masehi, orang-orang Yasrib itu melakukan pertemuan atau mendatangi Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk melakukan perjanjian Aqobah yang kedua. Nah, di situ yang diikuti oleh sekitar 75 orang. Nah, tujuan mereka itu selain untuk melakukan perjanjian Aqobah serta melakukan masuknya Islam ke 75 orang itu tuh, mereka orang-orang Yasrib itu melakukan perjanjian atau mengundang Rasulullah SAW untuk berhijrah ke tanah Yasrib. Nah, perjanjian Aqobah yang kedua itu pun masih sama isinya dengan perjanjian yang pertama, yang dimana mereka tidak akan menyekutukan Allah dengan makhluk yang lain, tidak akan melakukan perzinaan, tidak akan mencuri, dan tidak akan membunuh anak-anak, serta tidak akan saling memfitnah, dan tidak akan mendurhakai Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW itu pun berbicara kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bahwasanya mereka harus melakukan hijrah pada malam itu juga. Peristiwa ini itu terdapat dalam atau diriwayatkan dalam kitab Fathul Bari, dan peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad itu pun menjadi awal penanggalan Hijriah. Nah, setelah itu para pemuda kaum Quraisy itu pun pada sejarahnya yaitu mereka terbangun. Berarti kan dalam artian mereka tadi mengepung Nabi Muhammad SAW itu sempat tertidur atau atas izin Allah, atas kekuatan Allah itu mereka Allah menyerap atau menidurkan mereka bahwa biar Nabi Muhammad SAW itu keluar dengan aman dan tidak ditangkap oleh kaum Quraisy itu. Nah, pada saat mereka bangun itu mereka langsung masuk ke rumah Nabi Muhammad, dan mereka langsung menuju ke kamar Nabi Muhammad SAW. Dan mereka pun di situ terkaget bahwasanya yang ditemukan adalah Ali, bukan Nabi Muhammad SAW yang sedang berbaring di tempat tidur Nabi Muhammad gitu. Yang ditemukan mereka itu adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, menjelang larut malam, Nabi Muhammad SAW pun bergegas menuju ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq, seorang sahabat Nabi Muhammad. Lalu mereka pun keluar berdua dari pintu belakang rumah dan terus bertolak arah dari kejaran para kaum Quraisy itu dan menuju ke Gua Sur. Nah, jalan yang ditempuh para Nabi dan Nabi Muhammad itu dan Abu Bakar itu mereka itu melewati jalan yang tidak mungkin atau tidak biasa dilewati oleh orang lain, supaya kaum Quraisy pun tidak menyangka atau tidak berpikiran bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu lewat di jalan tersebut, karena jalan tersebut memang tidak pernah dilewati oleh manusia, bahkan manusia-manusia seperti kita ini. Nah, akhirnya sesampailah Nabi Muhammad SAW di Gua Sur, beliau berdua itu sempat melakukan atau bersembunyi di dalam Gua Sur itu pada 3 hari 3 malam, yaitu tepatnya pada tanggal 26 Syafar 622 Masehi atau tepatnya pada 16 Juni gitu. Nah, sedangkan Nabi Muhammad SAW itu masih tinggal di kota Mekah bersama dengan sahabat-sahabatnya dan menunggu ayat dari Allah
atau apa namanya, menunggu ayat yang berisi tentang Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk berhijrah ke kota Madinah atau ke kota Yasrib. Nah setelah itu perencanaan hijrah Nabi Muhammad SAW itu didengar oleh kaum Quraisy gitu. Setelah itu kaum Quraisy pun melakukan niat atau merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah karena mereka itu khawatir bahwasanya jikalau Islam berkembang di kota Yasrib gitu atau kota Madinah, maka dari itu mereka itu menyuruh para pemuda untuk mengepung rumah Nabi Muhammad SAW pada malam itu juga, supaya mereka khawatir kalau Nabi Muhammad SAW kabur untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Nah dan pada malam itu juga ketika Nabi Muhammad SAW pun mengetahui bahwasanya mereka orang-orang Quraisy itu akan membunuh Nabi Muhammad SAW, maka dari itu Nabi Muhammad meminta kepada sepupunya yang bernama sepupu sekalian sahabatnya Ali bin Abi Thalib itu untuk berbaring di kasur Nabi Muhammad, tempat tidur Nabi Muhammad, serta menggunakan selimut Nabi Muhammad SAW. Nah setelah itu, setelah sudah rumah Nabi Muhammad SAW dikepung oleh pemuda-pemuda kaum Quraisy dan sepupunya atau sekalian sahabat yang bernama Ali bin Abi Thalib itu telah menggunakan selimut serta berbaring di tempat tidur Nabi Muhammad SAW. Atas izin Allah pun Nabi Muhammad SAW keluar dari rumahnya itu tanpa diketahui oleh kepungan orang-orang kafir Quraisy tersebut gitu. Nah, mungkin kalau orang-orang biasa seperti kita kan mungkin sudah ketahuan gitu. Namun Nabi Muhammad itu atas izin Allah beliau keluar lewat pintu depan itu tidak ada yang tahu, mereka pun tidak tahu bahwasanya Nabi Muhammad itu keluar dari lawang biasa, lawang depan itu tidak ada yang tahu, mereka kafir-kafir Quraisy tidak ada yang mengetahuinya. Nah itu semua karena izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah karena terjadinya perjanjian Aqabah itu yang kedua kalinya dan pengikut agama Islam semakin banyak, nah maka Rasulullah SAW itu menyimpulkan atau bahwasanya Islam akan sangat berkembang cepat di kota Yasrib. Nah dengan keadaan kenyataan itu tadi, maka Rasulullah SAW berkata kepada sahabat-sahabatnya bahwasanya kita harus melakukan hijrah dari tanah Mekah ke kota Yasrib itu harus dengan sembunyi-sembunyi. Nah bahkan kaum Quraisy itu pun atau pemuda kaum Quraisy yang terus-menerus mengejar Nabi Muhammad SAW itu hampir mengetahui bahwasanya Nabi itu bersembunyi di Gua Sur. Jadi Sayyid Abu Bakar pun takut atau cemas atas keselamatan Nabi Muhammad gitu. Bagaimana nanti ketika Nabi Muhammad tertangkap oleh mereka Nabi Muhammad akan disiksa, Nabi Muhammad akan dibunuh gitu. Nah dari situ pula Nabi Muhammad SAW bersabda atau berbicara kepada Sayyid Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW berkata kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwasanya jika mereka seseorang kafir Quraisy itu menemukanmu dan akan menangkapmu, membunuhmu serta mengusirmu. Nah setelah itu juga Sayyid Abu Bakar atau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu berkata kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mempersiapkan 2 ekor unta yang telah
aku persiapkan untuk pergi berhijrah. Nah setelah itu Nabi Muhammad Sayyid Abu Bakar itu memberikan satu tunggangan beliau kepada Nabi Muhammad SAW, dan unta tersebut yang diberi nama Al-Jadda gitu. Dan keduanya pun akhirnya berangkat menuju Gua Sur, dan keduanya pun bersembunyi di dalam Gua Sur tersebut. Dan sementara Amir bin Fuhairah selaku budak dari Abdullah bin Tufail bin Sahbarah itu setiap pagi memberikan atau membawakan susu pada Nabi Muhammad SAW beserta Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan kemudian ia pun si Fuhairah tersebut itu pergi pada waktu malam hari itu untuk menemui atau untuk menuju ke Nabi Muhammad SAW, dan Sayyidina Abu Bakar itu di Gua Sur gitu. Nah mereka menemui beliau serta akan mengantarkan mereka berdua untuk menuju ke Yasrib gitu. Nah setelah itu pun si Fuhairah ini melakukan atau akan melaksanakan merumput gitu untuk makan ternak beliau gitu, atau untuk ternak mereka, sehingga tidak ada seorang pun yang mengetahui atau curiga kepada mereka jikalau si Fuhairah ini akan mengantarkan Nabi Muhammad SAW ke atau memberitahu jalan yang berarah ke tanah Yasrib atau ke Madinah. Itu mereka akan memikirkan tipu daya gitu, bahwasanya tipu daya Allah pun yang maka sebaik-baiknya tipu daya adalah Allah Subhanahu wa taala yang bisa menyelamatkan Nabi Muhammad SAW dan dengan cara apapun itu gitu. Dan maka mereka berkata gitu, jika seseorang kaum Quraisy, kaum kafir itu memasuki gua ini, maka sarang laba-laba pada gua ini tidak akan ada di dalam mulutnya gitu. Yang dimana artinya bahwasanya mereka tidak akan, walaupun mereka menemukan dan memasuki Gua Sur dan menemukan Nabi Muhammad, di situ pun mereka akan berubah pikirannya, tidak akan membunuh Nabi Muhammad SAW itu karena izin Allah. Mereka menipu daya mereka orang kepada Allah, menipu daya orang-orang kafir Quraisy itu supaya tidak melakukan pembunuhan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah ketika kondisi sudah aman, mereka pun melakukan mereka Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar itu melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Madinah atau ke kota Yasrib yang berbekalan bekal yang diberikan kepada dari anak Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah setelah itu pun mereka Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar radhiyallahu anhu itu melanjutkan perjuangan atau perjalanannya menuju ke Yasrib, itu melewati jalan yang tidak biasa dilewati oleh orang-orang kafir Quraisy. Abdullah bin Uraikid dari Bani Du'el itu diminta untuk menjadi penunjuk jalan Nabi Muhammad beserta Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah beliau pun akhirnya membawa Nabi Muhammad SAW itu bertolak ke arah selatan, berhati-hati membawa Nabi bertolak ke arah selatan yang kemudian menuju ke Tihamah atau pantai dari Laut Merah. Nabi Muhammad SAW pun setiap malam itu sepanjang malam hanya berada di atas tunggangan menaiki kendaraannya yang berupa unta itu tadi, dan hanya siang malam panas dingin suasana pun beliau rasakan hanya di padang pasir gitu, betapa panasnya, hujan kehujanan, panas kepanasan. Mereka pun tidak memperdulikan betapa lelahnya, betapa panasnya perjalanan itu. Nah yang mereka yakini adalah
Allah Subhanahu wa taala akan menolong mereka. Dan selanjutnya pun yang dilansir dari atau yang saya ketahui dari buku pendidikan Islam, bahwasanya setelah itu pun kaum Quraisy itu mengadakan sayembara pembunuhan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di situ yang dikatakan bahwasanya siapapun yang dapat membawakan Nabi Muhammad SAW hidup atau mati, bahwasanya jabatan atau hadiah tertinggi, hadiah dan serta jabatan yang tinggi telah menantinya. Di situ dijelaskan bahwasanya siapapun yang bisa membawa Nabi Muhammad entah itu hidup atau mati ke depan mereka atau ke depan yang seseorang yang membuat sayembara itu, maka orang yang bisa mendapatkan atau membawakan Nabi Muhammad hidup atau mati itu akan memperoleh hadiah beserta jabatan yang tinggi gitu. Dan hal ini pun menarik hati para kaum Quraisy itu gitu, termasuk Syuraka bin Malik yang telah mengetahui di mana persembunyian Nabi Muhammad SAW. Nah, dan tidak lama kemudian Syuraka bin Malik ini menuju ke tempat di mana Nabi Muhammad SAW beristirahat atau sedang menyantap perbekalan yang dibawakan oleh anak dari Sayyidina Abu Bakar tersebut. Nah, sembari beristirahat dan menyantap bekal itu yang berada di dinding batu besar, atau mereka sedang beristirahat di bawah dinding besar, batu besar gitu. Nah, pada saat itu juga Suraka telah menemukan mereka, mengetahui bahwasanya Nabi Muhammad itu di situ, dan si Suraka ini sudah melihat bahwasanya Nabi itu ada di situ gitu. Tetapi setiap kali Suraka dengan tunggangannya itu akan menuju ke Nabi Muhammad itu selalu tersungkur. Berkali-kali dia mencoba selalu tersungkur atau ndusur, bahasa Jawanya itu kudanya itu ndusur, untanya itu ndusur dan tidak bisa menuju ke Nabi Muhammad gitu. Nah, di saat itu pula si Suraka ini yang percaya, kepercayaannya kepada dewa gitu, dia berpikir bahwasanya akan terjadi hal buruk atau akan terjadi musibah kepadanya, bahwa dia tidak pulang gitu. Nah, di saat itu pun akhirnya dia si Suraka ini memutuskan untuk kembali dan tidak mendapatkan apa yang seharusnya dibawa dalam sayembara itu. Nah, singkat ceritanya pun Nabi Muhammad setelah melanjutkan perjalanannya menuju ke tanah Madinah. Nah, di tengah jalan pun Nabi Muhammad beristirahat yang tepatnya di Kuba, yaitu sebuah desa yang terletak 2 mil setelah kota Madinah. Nah, beliau pun di situ mendirikan sebuah masjid, dan itu pun menjadi masjid pertama yang didirikan, masjid pertama di dalam sejarah Islam, dan masjid itu pun langsung didirikan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau pun singgah di sana itu selama 4 hari. Nah, dan selanjutnya melanjutkan perjalanan menuju ke kota Madinah. Dan selanjutnya pada hari Jumat pagi, beliau pun melakukan atau meneruskan perjalanannya, dan beliau pun berangkat dari Kuba atau desa Kuba itu menuju desa Salim atau perkampungan Bani Salim bin Auf. Tepat pada waktu sholat Jumat mereka tiba di perkampungan Bani Salim tersebut. Dan saat itu pula Nabi Muhammad SAW melakukan sholat Jumat, dan itu pun menjadi sejarah Islam, bahwasanya sholat Islam pertama kali itu dilakukan Nabi Muhammad SAW itu di perkampungan Bani Salim bin Auf tersebut. Nah, dan akhirnya dan selanjutnya singkat cerita pun mereka melanjutkan, Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu melanjutkan perjalanannya selanjutnya sehingga beliau sampailah di kota Madinah, dan di situ pun telah dipersiapkan oleh kaum atau kaum yang telah dibaiat atau telah masuk Islam. Yang pertama
yang mengikuti Nabi Muhammad atau masuk Islam dan melakukan perjanjian Aqabah itu, mereka melakukan atau mempersiapkan kedatangan untuk mempersiapkan penyambutan untuk kedatangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu juga. Dan mereka pun menunggu Nabi Muhammad SAW itu di sepanjang jalan yang akan dilewati oleh Nabi Muhammad SAW beserta Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan genderang pun, genderang itu yang dimaksud kalau sekarang tuh apa ya, hadroh itu pun bisa dikatakan gendangan pun juga, itu gemuruh yang bertujuan untuk menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW seperti yang diceritakan oleh Ibu Yuyun. Nah, gemuruhnya genderangan tersebut itu yang diselingi oleh nyanyian yang sengaja digubah atau dilakukan untuk melakukan penyambutan kepada Nabi Muhammad SAW itu. Gitu. Nyanyian itu pun yang jika diartikan ke bahasa Indonesia pun yang artinya bulan purnama pun telah muncul di depan kita gitu, di sela-sela perbukitan, dan wajiblah kita bersyukur atas ajakan menuju ke Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang yang diciptakan untuk kami, kamu membawa perintah yang seharusnya kita taat. Nah itu dan itulah kira-kira syair penyambutan yang dilakukan oleh kaum-kaum yang telah menyambut Nabi Muhammad SAW di kota Madinah. Nah, sesampainya Nabi Muhammad SAW itu setelah Nabi tiba di kota Madinah, lalu Nabi Muhammad SAW pun mulai membuat program kerja serta melaksanakannya pembangunan masjid, mempersaudarakan antara Muhajirin dan Ansor, dan membuat perjanjian dari kepada orang-orang Madinah. Dan masjid yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW pun tidak hanya digunakan untuk sholat semata gitu, bahwasanya di masjid pada kala itu, pada waktu itu pun digunakan untuk melakukan musyawarah tentang perkembangan Islam, mengkaji ilmu agama, serta tempat untuk mempersatukan umat juga gitu. Jadi mungkin hanya itu penjelasan dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.